Selamat datang di Liga Korupsi Indonesia, tempat di mana skandal keuangan terbesar bertarung dalam satu klasemen memalukan. Korupsi bukan hanya sekedar pelanggaran hukum, tapi kejahatan terhadap masa depan bangsa. Dari proyek mangkrak, subsidi fiktif, hingga dana rakyat yang rayup. Semua menjadi cerita lama yang akan terus terulang. Inilah 12 besar klasemen Liga Korupsi Indonesia. Siapa yang akan menduduki peringkat atas berdasarkan nilai kerugian negara. Di posisi 12 kami memiliki Century dengan kerugian 7 triliun rupiah. Naik ke atas ada BTS Kominfo dengan 8 triliun rupiah. Terus naik ada Garuda Indonesia dengan kerugian 8 triliun rupiah. Kemudian ada Sawit CPO dengan kerugian 12 triliun rupiah. Ada Kemensos, ada PT Jusraya dengan kerugian yang sama yaitu 17 triliun rupiah. Kemudian ada Asabri dengan kerugian 22 triliun rupiah. Dan di 5 besar, inilah mereka. 5. Kita punya PT TPPI, Trans-Traffic Petrochemical Indatama. Anak usaha Pertamina ini awalnya kadang-kadang sebagai proyek strategis nasional di bidang petrokimia. Tapi di balik ambisinya, tersembunyi praktik korupsi dan pengelolaan yang bermasalah. Mulai skema utang yang berbelit dan transaksi bisnis yang tak transparan. Dan negara justru dirugikan besar. Badan Pemeriksa Keuangan mencatat kerugian mencapai 37 triliun rupiah. Ini menjadi contoh nyata bahwa korupsi tak hanya terjerat di luar sistem, tapi juga bisa bersembunyi di balik nama besar BUMN. Selanjutnya, kita punya Dut Palma Group, konglomerasi sawit yang dikenal publik bukan karena prestasi, tapi karena praktiknya merusak lingkungan dan merampas hak negara. Perusahaan ini diduga beroperasi tanpa izin di sebagian besar lahan konsesinya. Menurut Kejaksaan Agung, dari hasil penyelidikan pada tahun 2022, mereka tidak hanya melakukan deforestasi masif di Riau, tetapi juga menghindari kewajiban bayar pajak dan menyalahgunakan izin konsesi. Total kerugian negara lebih dari 78 triliun rupiah. Bukan hanya uang, ini adalah kehilangan hutan, wilayah bersih, dan hak masyarakat adat atas tanah leluhur mereka. Dan ini bukan hanya sekedar bisnis sawit, ini adalah bisnis kecurangan. Kemudian skandal legendaris BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia mengalami krisis moneter. Pemerintah terpaksa menggelontorkan dana talangan sebesar 144,5 triliun rupiah untuk menyelamatkan perbankan nasional dari kolaps. Tapi bantuan itu justru jadi bancakan elit-elit bisnis dan politik. Mereka tak mengembalikan dana, melarikan aset. Beberapa konglomerat bahkan pindah ke luar negeri, hidup nyaman di balik sistem hukum yang tumpul. Hingga kini, kerugian negara mencapai lebih dari 138 triliun rupiah. Ini bukan sekedar krisis ekonomi. Ini luka terbuka dalam sejarah keuangan bangsa. Akhirnya, PT Timah Tbk, BUMN, yang seharusnya menjadi tulang punggung industri logam nasional, namun, pada kenyataannya, tambang ilegal marak di wilayah konsesinya. Tak hanya menambang tanpa izin, sejumlah pengusaha diduga melakukan transaksi timah lewat jalur gelap, tanpa pencatatan, tanpa pajak, dan tanpa pengawasan. Laporan investigatif terbaru menyebutkan bahwa praktik ini sudah berlangsung lebih dari 1 dekade. Melibatkan oknum internal, pengusaha lokal, bahkan petinggi daerah. Kerugian negara lebih dari 300 triliun rupiah. Di balik butiran logam itu tersimpan kerakusan dan pengkhianatan terhadap sumber daya negeri. Dan di punya Kaptar, kita punya Pertamina. Publik dikejutkan oleh skandal Pertamax oplosan. Bahan bakar premium yang seharusnya memenuhi standar kualitas tinggi justru dicampur dengan BBM lain demi keuntungan sepihak. Investigasi internal dan audit independen mencatat manipulasi ini tidak hanya merugikan konsumen, tapi juga mengalirkan dana gelap dalam jumlah luar biasa. Diperkirakan kerugian negara hampir 1.000 triliun rupiah. Ini bukan cuma soal bensin, ini soal integritas BUMN.
yang terbesar di negeri ini. Dan ironisnya, semua terjadi nyaris tanpa suara. Korupsi di Indonesia bukan hanya sekumpulan kasus individual. Ini adalah sistem yang makar, menjalar dari pusat hingga daerah. Ia mencuri hak rakyat, menghancurkan kepercayaan publik, dan mengurus masa depan bangsa. Ini bukan sekedar cerita kelam yang disimpan di ruang kelas atau headline koran. Ini adalah alam darurat yang seharusnya membangunkan kita semua. Di korupsi ini tak pernah mencari juara, tapi Indonesia butuh rakyat yang sadar, berani, dan jujur. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dimulai dari berani menolak sogokan, mengawasi anggaran publik, dan tidak diam saat kebenaran diinjak. Karena bangsa ini tidak akan maju dengan sistem yang sakit. Ia hanya akan pulih jika warganya waras.